Aman apalah nadiman apalah bayu billah wa alaikum wa man darra wa billah. Ini masalah kias ini seringkali mayoritas ulama mengatakan pokok silang teman-teman tim gawe opo al-jaza selama di tanggal pokok silang teman-teman tim gawe opo al-jaza jika minci amali sanging silsa paman mongko tesapane wong akola iku ngurungno sapa mak ngurungno manane cancel enggak nikah lomong hukum nadiman wong sing gede betul ngakoni kesalahan akola mongko bakal ngurungno mengcancel sapa Allah akhir tahu ing kebelasan teman yo mal kiamat latu kiyo jogeman itu sih nek sedekah nak ngamal rasa kakean ku itu mbok ditungno fayu dia mongko sebabnya sapa Allah alika atas sira aliki atas wa man tisapane wong doro iku gawe daya sapa mandor mongko gawe daya sapa apa jelas jelas kamare ngono wa syariatun ate syariat kita al-hakimatu kang bijak munazzahatun dan bersih antakuna intono po awamiru pira-pira perintah syariat wa nawahi lan pira-pira larangan syariat mujarrad terbatas no antuk mabori sang ora kaya buat jadi masalah lan narik pira-pira masalah wate fahale kok tak muru perintah apa syariat sen kan perkara maslahat ini krono maslahat utan syariat asal perkara maslahat den krono maslahat sumatubi mongko nuling oleh napa syariat mak perkara wa kang tema mustamilun iku mengko alat intal maslahat ing atas mengkono-mengkono kerusakan wate falan kali kaya pola tak muru ora perintah apa syariat sen kan perkara iki kang temu sapa intal maslahat ing kono-kono maslahat Al-Huma atau perkara gua kang tema aksaru wa kami hendak maslahat. Kada utawi iki layu akolu wa sotenalar opodo. Lidzalika krana mengkon-mengkon kabeh falqaulu mongko te kaul bidias iklan bias oleh sarana apa alqaulu bidias maksudon den tertentono bil hanafi lan pengikut mazhab Hanafi. Bal wa bal uti bias iku ijazahil aimati menurut semua imam. Ila qalilan kecuali wa inamal hanafiyah tu amstin dong hanafiyah itu lagi tetap berarti hanafiyah no utawasi entawi ono jenis kelonggaran terlalu longgar sampai aiba kang den cacat atau den kritik disalahno sopo aiba alihim iba den salahno alihim ing atase al hanafiyah nopo al furqo pengentekno bias nanti kabeh wala dawa sopal muzani imam muzani rahimahullah ta'ala al-fuqaha uti pro-pro al-fiqh min asir rasulillah sangking musime kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumina maring dina iki hadza ya ila yaumina wala belum majaronan mengkene satu usul wala majaronan satu usul wal fuqaha min asir rasulillah istamalu gunakno sapa al-fuqaha al-maqayis ing pro-pro bias iki dalam fikih di jamil ahkam dalam sekalian di amri dinihim dalam urusan agama fuqaha wa ajma'u lan padha ijma' sapa fuqaha ala anna nadhirul haqqi temene barang sing mirip barang hak yo mesti hakun hak wa nadhirul batil te barang sing mirip perkara batil yo batil batil fala jisu mengkora menang ya hakim iki siji apa ingkare biasa apa mungkin biasa wa dalika te mengkono-kono kabeh kulus kabeh dalik kula yunafi ora nafi ana apa dalik kaula sunnah ing anane sunnah iku aslan pokok asilan kang dadi dasar ida wujidan nalikane den temu apa sunnah wa tawaffara lan tepi syarat siyatu sunnah wa syurutu berapa syarat ampai tafaqiyana penalikane tepine surut kalau dia monggo tiga aturan udasar iki kang den gawe rujukan apa ilahi ilal asl ida wujidan nalikane den temokno lan hujjah sapa asal dasar muayyanun kang den tertentokno yuko sing den hujjah sapa alihi alal aslil asl wa illa kulamun ora fal narji monggo gawe kita lil usuli maring propro dasar al amati kang umum wa huwa utawi arju ilal usulil amal walisane balik ning istihsan nganggep barang iku ama pun te perkara etabarna kang hitung kita hitung ilalan ing propro ilah falaisa mongko ora ana apa mak tabarnahu ilalan wa ya mai ku ma perkara yakti dilakang nejo sapa ulama minta alil afalillah sanging gawe ilah pira-pira afalillah pira-pira tindak lampe Allah hatta yakuna sing ngono sapa wa ta'ala fa'al elan dat sing lakoni bilillah nan ilal itiradi lan kepet tidak dikum krono gawe ini sira kabeh alila lan propro dalan bodai akuyatan ing bangsa akal fahasyahu min dalik mongko bersih banget Allah fahasyahu mongko bersih sapa apa min dalika min kauni fihi lillah min dalika min kauni fihi lillah jalla wa ala
Wa nama yang sine utai ilat ilalun biro-biro ilat syariat ing hukum sesara. Alala kang gawe taklil sapa asyari wong sing gawe syariat atau hukum biha lan ilah. Wa acara ulang ligerno iku sapa Allah atau sapa syariat ku ing al-hukma alaiha ala ilat wujudan apane ing dalam wujudé wa adalan ing dalam orane. La wa nasbuha amaratun ali. Wa nasbuha utawi oleh ngangkat ilat sebagai ilat amaratun amarat tanda-tanda ali ilat. Fala gorodo mengkorano tujuan mujud wala ilat lan ora ana ilat mujud ya afalillah ketibro-bro tidak alam ya Allah. Summa gunalika mengkono iki tetep dalam kono-kono panggonan masalihu ni boro-boro kemaslahatan wa hikam lan boro-boro hikmah. Rojiatun kang bali ilena maring ditolak ilahi ora kemarin Allah taala. Kadalika mengkono-mengkono kabeh masalah tu tahsin. Kadalika rujuul maslahah ilena la ilallah. Masalah tu tahsine te masalah nganggep apik wa tadhihi lan nganggep elek. La misa salah. Tola masa salah. Ora ana mendesak iku mujud lah li masalah tahsin wa tadhih di masalatina kelawan konteks kita kelawan masalah. Wa inna madzalika wa inna tahsin wa tadhih khayalun mukhayal ta'amuholatatun lan berlebihan sing salah. Mergo li ana tahsina krana sak temene nganggep apik wa tadhih halan nganggep elek aladika yungkiro kang ngingkari ing tahsin sapa al-jami' sekalian ulama huwa ya tahsin terlalu iku mandirine akal tahlil kang halal wa tahrimi lan nganggep haram wa sawab lan nganggep anane ganjaran oleh kopi lan nganggep anane siksa qabla syar'i durunge ketentuan syarak wa hukmi lan hukum syarak pilih jadikan majibno alaihi ing atas Allah taala. La wa hadza utaiki munazzumu iku ngritik kita hu engda wa hadza utaiki nazum iku nyalahno kita hu engda wala naqulu lan ora bakal ngucap kita bihi lan anta yaiku ngitung maslahat kemudian majibno Allah ngakoni iki. Wa inna manakulam sini berpendapat kita nahnu yo kita ngene berpendapat kita ngene innal aqla satune akal iki mungkin ku ing akal apa ayidika ento metu ya apa akal husnal ahkam ing pira-pira hukum alatika sannaha kang nahno kamu bangsa wa qabbaha ayyudrika husnal ahkam wa ayyudrika kubhama wa kubhama wa ayyudrikal aqlu kubhama ing eleke perkara nah hakane kau syariat summa ya'tabiru wa yaqisu al-hasan summa ya'tabiru mongkone ibar apa akal wa yaqisu lan yasna apa akal al-husna ing kaati analadikang istamal kang moko lagi alamat hati wajib ing atase maslahat kang iki wajib terus fayijibu mongko wajib napa akal hu ing istilah al-husna wal qabihul mustamilu ala mafsadatin wa yaqihul qabih wa yaqisul qabih halan yasna apa akal al-qabih ing barang elek al-mustamil kang mongko ala mafsadatil haram ing atase mafsadah barang haram fa yuharrimu mongko ngaramno apa akal wala naqulu lan ora bakal berpendapat kita innahu innal aqla wa inna syarab iku jamidun kotok cara saiki stagnasi atau jumut layang guru kang ora ningali apa syarab sise ning dalam perkara apa wa ta'ala yaqulu dawu sapa wa ta'ala awalam ya tafakkaru mbok yo mikir sira kabeh mati sahibukum min wa yaqulu inna fi dzalika la ayatin mutasaffas saat temen iku tetep ing dalam halaki mangkana qoblakung to ihlakil mukadzib ketika Allah merusak wong-wong sing goro la ayatin iki dadi ayat ilmu tawassul iki wong sing belum iki wasmu manane wong sing belum wa yaqulu lan sapa wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari ayatin lil alamin la ayatin lil ulil nuha kanggo sing dene akal walau radduhu ila rasul umpama balekno sapa wong akeh perkara sing dadi jelas dibalana ila rasuli maring rasul wa ila ulil amri lan maring wong kang duweni otoritas duweni keputusan benahum antarane wong minhum saking wong akeh wa ila ulil amri minhum la alima ketika urusan dikembalikan ke rasul atau yang punya otoritas untuk menghukumi itu la alima dene dadi ngerti itu ing perkara sapa aladina wong akeh yastamtuna kang apa istimbat kang ngalap dalil sapa akeh rumah mungkin saking para wong akeh untuk ini masalah dia terus orang itu dalam tahun ini kita tulis Muhammad ini syariat jadi ini masalah kias kias itu solusi untuk ketika nas itu sesuatu yang eksplisit tidak ditemukan di Quran dan
Nah Abu Hanifah itu sangat percaya kias, tapi beliau mengisrok itu di hadis. Sampai enggak alim al-isrok. Orang Hanafi yang dikritik karena hampir semua sesuatu itu apa? Dikiaskan. Makanya beliau betul. Tapi sebetulnya kias itu hal yang harus terjadi. Karena mau tidak mau, ya mau tidak mau, kita ini beda lokasi, beda geografi gitu. Jadi misalnya Nabi sedekah pakai dinar. Ya sudah kita ngitungnya tidak dinar, tapi alat tukar atau alat pembelian. Sehingga kena kepen persis Nabi, saya kira saya sedekah orang-orang. Maka ya dinar itu kita ganti uang, itu karena diganti alat saman dengan jamek sama-sama sama. Ketika dulu Nabi mengharuskan zakat dinar karena berupa emas, itu menurut Sayyid Muhammad dan banyak ulama ya karena itu nilai tukar. Sehingga sanad kita sampai Sayyid Muhammad misalnya kita sering cerita, dulu sering disuruh itu uang Sayyid Muhammad. Amat. Itu kalau sudah satu nisab ya dizakat. Karena dihitung emas. Emas adalah saman apa? Saman alat harga sehingga uang hukumnya juga sama. Nah orang-orang yang enggak percaya kias itu ya ono medhit. Wong kowe ku dhuwit orang emas sing wajib zakat emas. Ya itu dalil lembek medhit no. Wis kok no. Dalil medhit. Sempurna no. Dulu tuh tidak ada perasaannya orang soleh itu ya kalau emas dizakati karena alat tukar, uang juga dizakati karena alat tukar. Loh soal kue wajib ora tau genep haul. Misalnya warisan sebenarnya nisab itu hanya sekitar 42 juta. Sering saya hitung itu. Karena zakatnya emas itu kan 84 gram. Kalau 1 gram itu 500.000 itu nilai uangnya sekitar 42 juta. Sebenarnya hampir semua orang itu wajib zakat. Cuma umurnya biasanya dia enggak haul. Kan sering punya uang. Sering tapi umurnya yang tapi tetap kita yakin itu wajib zakat. Karena itu alat tukar yang ketika Nabi zakati emas yang berdasar itu alat tukar. Itu namanya. Nah kemudian dia punya sedikit problem ketika berlebihan kayak mazhab Hanafi. Tapi sekarang untuk melawan medit-medit bangun pun berlebihan mengikuti tren-tren modern kayak seperti itu. Dulu perasaan orang maknani kutil balak itu karena kut. Ya karena makanan pokok. Lama-lama orang yang menanam padi diri, yang menanam cengkeh tak tahu, petani tebu, petani gandus, petani kut. Ya. Jadi kelirene ora perkara diwajibno zakat, wis warisan lho. Cuma salah milih profesi nandur kut wajib. Sudah nandur ora kut. Selamat dong bos. Ini orang-orang Betawi itu kayaknya karena petani bunga. Misalnya bonsai sitok regane 80 juta. Minta pirang ton. Jadi 80 juta aja wajib zakat mergo nandure gak kut. Kene wis ngangkat 3 bang nanti geger koyo akeh. Jadi itu apa? Makanya di sini mulai ngeband. Akhiru asik saya siname mujuber termasuk akhir-akhir pertemuan saya dengan Mbak Mun. Tidak betul bakas karena Mbak Mun di al ulama al-jadid itu masih ngeband. Fa'alaman wal qudwa fi hadza zaman al-ustad bima wal aslah di hadhihi ummah itu ulang. Sama sih ingat betul ketika Syawal saya tiap ketemu mesti ditanya kitab itu. Saya sempat tanya, yang gimana jual itu nih? Orang itu kan kentenan. Ya, aku masih ingat kalimatnya. Tapi yang jawab jenengan, ini jenengan kiai mu. Lah iya, mahwal asalan gini asalnya nopo wajib nopo boten. Yo sebenarnya rodeo yang tanggung jawab yo kuwi, kabeh sebenarnya baraku tanggung jawab dhewe. Tapi arahnya bangun dan Sepordori dan apalagi saya kita kan berpikirnya dua. Kalau ijab, kita takutnya ketemu Allah itu tasri'u malam yusar atau ijab malam ya. Itu kan kriminal besar ketika ketemu Allah. Kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tapi juga riskan kita disalahkan Allah kok ngajari mati. Ayo ribet. Petani kakao, petani cengkeh, petani bonsai juga buat ajari mati dengan fatwa tidak wajib. Petani padi wis goyok. Wana yang boleh beli. Wajib no. Zakat.
Cara kowe ketemu Allah ditakoki yo gini. Selain itu kami makan. Kalau juga zaman perkara keliru fatwa dok, yang lain juga banyak sekali. Masuk goblok ya terus. Mulai wajib dilani mergo terus. Jadi al mungkar wajib diizalah. Sementara goblok kok merayilang, berarti gue mungkar terus. Goblok termasuk barang mungkar. Terus Said Abdul Haddad afhasul ma'asi, elek maksud al-jahil. Sama apa biasa. Biasa, itu kan afhasul ma'asi. Mulane wong bodho angel kebutuh. Ke syaratnya alim itu wa arsadani bi annal ilma wa akhbarani bi annal ilma nurun wa la ilaha wa hadzal jahil al-asi. Jahil ku ning ngalon itu kok maksiat. Wong gowo barang mungkar. Iku butuh. Tidak usah susah, biasa. Biasa lah. Biasa. Tapi kalau butuh lima kok nah, itu problem ya. Saya itu belajar kitabnya Syekh Muhammad itu dan sanad saya lewat sanad Nazim itu yang mutasillah. Semua kesesaran istilahnya itu. Saya ulang. Saya masih ingat tanya sama Mbak Mun. Hal alal mufassir taqlidu imamihi asy-Syafi'i masalah. Au taqlidu lafzil Qur'an al saya kulla abzar'in sa'au kulla nabatin. Yusuf Qaradawi ketika ngerti era modern di mana tanduran itu banyak yang prospek pada tidak good, yang good tidak. Pertanyaannya kan nanti kalau ketemu Allah itu terus di petani apa tadi? Saya atau petani kakao sampai suke, yang petani tadi padi petir. Masih PL wajib zakat mergo yang ditandur. Nah, ketika Imam Syafi'i mewajibkan kod, itu ya dulu normal saja karena belum ada pesaing tanduran-tanduran fawakih atau asimar yang lebih prospek misalnya apel dan sebagainya. Pertanyaannya ada Allah ya Mbak niku ya ayyuhalladzina amanu terus antum fikum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Nah, Yusuf Qaradawi CS itu kan cara berpikir ngikuti beberapa ulama sing mentamir wa ma ya namanya ma wa mimma lan apa saja. Nama wa mimma karena ma maknanya apa saja? Akhrajna. Jadi fa umul qut wa ghairal qut fa umul fawakih wasimar wazzur. Makanya saya tanya ke Mbak Mun itu, apakah seorang mazhab Syafi'i harus mengikuti mazhabu imam? Sehingga ketika dia jadi mufassir, ma di sini ditaksis. Yaitu ada sunnah yang mentaksis bahwa hanya khusus qut. Apa ngikuti kaidah lafaz bahwa ma selalu umum? Karena ini kaidah lafaz. Kayak misalnya hatta tunsiku mimma tuhibbun ya ma apa saja. Zaman itu. Saya beliau jawabnya gitu berkali-kali. Sing penting aku ora nyari atau medhit. Penting aku selakon. Ya aku gak ngaruh dukung wong. Oke. Tapi tadi seorang ulama pasti takut ijazah malam ya mewajibkan tapi saya pastikan ahwalu masyayikhinal kiram mulai Mbah Mun dan Muhammad tahu saya semua itu punya wanita. Ya tadi karena ya di tempat 42 juta lah kira-kira kalau sudah haul ya kan isopnya sudah kan sudah haul ya haulnya serang nah cara kula cara tengati nggih ngoten karena tadi kalau kita berpikir kias pasti ketika emas begitu penting ya karena alat tukar apa? Alat tukar nganti emas nggak ada riba itu ya karena alat tukar karena alat tukarnya emas itu paling otentik di dunia sampai sekarang meskipun ada rupiah ada dolar ya nilai intrinsik uang di BI tetap menghitung emas. Karena emas itu meskipun dibatalkan raja dia tetap harga. Itu beda emas sampai rupiah. Kalau rupiah misalnya dulu gambar Pak Harto itu 50.000 sekali dibatalkan ya sudah nggak ada nilainya. Kalau emas enggak, misalnya emas ini 2 on atau 2 gram. Raja membatalkan sebagai alat tukar nilainya tetap 2 gram emas. Maka dia akan bernilai ilayomi yang misalnya dulu on emas 2 gram ya gambarnya Fahad kerajaannya penting di gambarnya Faisal kan tetap nggak masalah bagi yang punya gambar Fahad tetap emas kan dan dia akan punya nilai seharga nilai ulatnya
Makanya di dunia tetap nganggo emas. Tapi apapun itu, ngitungnya ulama itu alat tukar. Sehingga apa susahnya? Makanya terus hal lan nukut al aurodiyah, apakah mata uang kertas itu wajib ya? Rata-rata ulama yang bilang wajib. Karena tadi takut itu hanya arno medit. Nah Quran ini wa mimma akhrajna atau apa saja. Nah sekarang fawakih simar kata bangun aksaru iktisodian secara ekonomi lebih prospekal. Iktisodi cara bahasa ini lebih ekonomi. Ya kan sekarang terus. Kulo udan nyata, kulo gada kanca teng Indramayu. Itu sawah om, nandur beras itu tambah melarat, nandur pari. Bareng nandur kangkung, sawah nandur kangkung. Tiap 3 hari itu dikirim ke Jakarta ke Bekasi itu disuci. Pas petani pagi, terus wajib zakat kiri. Pas petani kangkung, suge ora zakat. Ya soal dhisik ulama gak wajib no zakat kangkung, dhisik sing kebayangno kangkung sak nisab iso. Dhisik santri nang golek kangkung ning galeng-galeng. Taek kadang. Mergo subur to. Dhisik kan gak kebayang ngono kangkung sak iso. Lah iki biasa memang sak hektar ditaburi. Jadi perubahan. Kata bangun tahawulul akhwal sangka fawakih simar. Nah ini kan terus kita alal mujtahid. Kita yang kayak kelas bangun Said Muhammad itu kan terus mikir. Kalau diwajibkan itu tidak good. Kalau enggak diwajibkan toh Qur'ane takmim wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kan cara kaman ke ngaji kan mesti maknane wa mimma lan sangka apa wae. Napa sangka apa? Lah anfiku min thayyibati ma kasabtu yang pekerjaan apa wae. Makanya terus Qardawi nambahi profesi. Orang jadi konsultan hukum koyo Muhammad Segaf koyo itu menang kalah. Itu misalnya tarif dasarnya sak miliar. Ora bu wajib no zakat mergo ora ono takdire. Paham? Ya kalau ngiurnya agak gitu, apa saja yang halal dan itu profesi Anda. Kan gua belum ada takut hukum yang balik piye wajib zakat. Terutama sing wis perhitungan. Wong balik kalau 3 titik mau kalau ndak. Itu kan perhitungan dagang, ini wajib dagang. Zakatnya dijar. Di dan Kalimantan, wah kalau 1 titik saya rugi. Pertanyaan itu kelakuannya dai, kelakuannya pedagang. Yang dihitung-hitungan itu kelakuannya dai, kelakuannya pedagang. Disebut pedagang ya orang haram. Orang terus F kan ya enggak haram. Tapi kalau ditanya apa wajib zakat, jawaban saya wajib. Karena beda. Ya itu kias. Ya, makanya kias itu enggak boleh dimatikan cara Said Muhammad karena sebenarnya harus ada. Dan bisa abadi kalau kita membolehkan. Nah, nanti kias yang dilarang itu karena kias yang enggak sesuai nas dan kitab. Kita tidak akan kias yang seperti itu. Kalau Said Muhammad kita tidak akan kias yang seperti itu. Kan nggak mungkin misalnya khomer itu muskir terus itu barang dagang wajib zakat. Barang zakat terus halal itu mesti zakat. Itu orang mustahil wajib zakat no. Tapi mulai dulu itu cara makanya yang repot kan gitu. Saya masih ingat betul. Saya nggak memulai tanya sama bangun karena disulat dari tanya. Aku wajib zakat sawah kesimar tahu. Dan beliau masih ngegas fa'alaman wal hidwati bersama al-ikhlas membangun Islam. Karena mirip-mirip kan. Kalau melihat dulu yang di zakat ikut zuro ya hanya muhtasotun bilkut dan takrib ya masih beda. Hanya zakat zuro ya hanya al-qut. Tapi sekarang ada masalah yaitu simar wal fawakih buah-buahan dan fawakih aksar uktisodi antara ekonomi. Itu juga profesi pengacara, konsultan hukum. Itu kan gajinya tinggi. Ini 2 tahun. Untuk jadi pengacara 1 kasus di Jakarta itu sudah. Ini 2 tahun paling mudah salam template pedak sawal. Ibu enak kapanan ras itu. Iya rahmat itu. Ada kiai dukun berkoro itu. Prospek akhirnya mau. Ini nggak ada. Kalau ada keramat ya abot tenan, gue malu. Keramat. Sakit tenan.
ya pokok. Ada ijazah. Nah, tapi kias itu ada aturan. Supaya kias itu aman, saya berkali-kali bilang. Wong alim itu kudu ana wedine pengiran. Nek ora wedi pengiran rusak. Iku kudu ditambahi aulit ta'abbud. Tapi setelah kita cerdas, berlogika, kudu ditambahi aulit. Saya itu ngerasa parek banget di pengiran. Ya siapapun orang alim harus merasa dekat dengan Allah. Karena itu cara punya motivasi. Sampai kita jadi wong alim, ngerasa parek temu ambek keramat, ambek duwe, ambek tamu. Ini semua jelas kan? Jelas asal usulnya, jelas niat. Tapi ngerasa itu parek pengiran. Sehingga ketika kita ada pengiran, nganggep tamu ya abdun ni ibadillah sing kepengin ngaji. Delok duwe ya sarana fisabilillah. Delok apa? Misalnya begini. Sekarang kan ada USG yang bisa mendeteksi rahim itu ada spermanya apa enggak. Juga ada fakta misalnya yang menceraikan itu sudah lama tidak hubungan suami istri. Nah problemnya adalah di era modern. Misalnya iddah itu syariat untuk apa? Mesti di semua kita bilang syariat ibarat rahmiyah. Misalnya malam ini suami istri masih hubungan intim, biasanya cerai, tukaran. Buka hati ini boleh konangan konco selingkuhan itu tukaran, terus cerai. Andai kan tidak ada iddah, misalnya besok ada Rebu terus Kemis nikah. Nanti kalau punya anak kan nggak jelas anaknya siapa. Enggak cilik ora ini mirip. Mungkin as gede ketoro. Tapi pastinya kan jadi mirip. Nah, ribet kan? Nah, karena takut itu disyariatkan apa? Soal mutallaqah itu ya tarabbasna bi anfusina salah satu. Lah 3 kali masa suci itu atau masa haid sesuai khilaf ulama. Allah itu kalau bikin syariat itu titenane gampang. Mesti wong awam lah paham. Tak titeni. Makanya saya termasuk keberatan ketika awal Ramadan ditandai dengan wujudul hilal walau ghairu mar'iyyin meskipun tidak bisa dilihat. Karena Allah itu tidak punya sunnah menggantungkan hukum dengan sesuatu yang tidak difahami orang awam. Karena hukum ini lil awam wal khawas. Misalnya hilal. Sebetulnya ketika melangkahi garis ufuk itu pasti sudah ganti bulan. Tapi masalahnya tidak diruyah bil fi'li. Hukum itu hanya bisa digantung lo, dilihat. Jadi misalnya sarang ngono najis, kowe gak ngerti, dikai kancamu kowe ora ro. Ya salate song kamu ndak tahu. Menjadi bergantung dengan kamu kalau kamu semuanya begitu. Nah, sekarang misalnya enggak iddah li baro'ati rahmiyah. Pasti ada pertanyaan. Sekarang terbukti yang lanang di Malaysia enggak pulang sama sekali terus menceraikan. Kan berarti enggak ada sperma sama sekali. Atau ya kumpul tapi di USG terbukti bersih. Maka andekan li baro'ati rahmiyah menjadi illatul hukmi sing 'alaiha madarul hukm. Kalau itu menjadi pijakan hukum dan itu sentral hukum, maka kita akan digugat nak wis baro'atu rahmiyah terbukti bersih, enggak wajib iddah. Itu bahaya sekali kalau fikih tidak ditulis orang yang punya khusyuk. Makanya kita harus tambahi di baro'atu rahmiyah aulit ta'abbud. Bahwa kita melaksanakan iddah karena apa? Baro'atu rahmiyah aulit ta'abbud. Ya, memang Allah ngutusnya demikian. Enggak penting roh alasan. Nah iso jadi wong alim ya loro-loro nis ngomong gitu aja kayak mu'in ngomong dua-dua. Kowe nak ngomong li ta'abbud tok ya goblok tenan. Gobloknya tenan begini, ada masalah yang nyatanya ada iddah. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu itu saya telah kemuliaan terus malam tamassuhuna mboten sing niku. Idza famalakum alaihinna min iddatin ta'taduna. Jika kamu nikahi seorang perempuan kemudian sama sekali kamu tidak mengumpulinya, maka di situ tidak ada iddah. Kenapa tidak ada iddah? Ya memang enggak ada sperma. Di situ kelihatan ada illatul hukmi. Paham ya? Tapi di bab iddah enggak boleh itu jadi madarul hukmi. Maka mu'in ngendikan syuri'atil iddah satu li baro'ati rahmiyah aulit. Itu kan mirip kita sholat ya. Sholat di semua wong darani kena apa sholat ben iku swarga. Oke bagus. Semarat itu ya loro. Kowe kesusum bu swarga di bojo elek iku ya loro. Jadi kepenak bu swarga ganti napa? Jadi ana wong kok kesusum bu swarga iku mesti ana masalah.
Nah kula ora pati kesusu. Wong ning donya ki pun nikmat, para pangeran ngaji. Wong kesusu bu swarga ngono mah. Masalah melarat nemen bojone elek. Ning donya gedir banget. Iku wis mesti kesusu. Jadi wong tasawuf-tasawuf nek takoki kamu ingin masuk surga. Surga itu di mana? Aku ning donya wis swarga. Ketika merasa dekat Allah itu. Makanya enggak kesusu. Santai napa? Nah pertanyaannya, jika kamu sholat untuk masuk surga, fakih falau lam yakhluq jannatan wala narat. Bagaimana kalau Allah itu tidak menciptakan surga, apa tidak menciptakan neraka? Apa terus kamu tidak nyembah Allah? Kan betapa kriminalnya kita kalau tidak nyembah Allah hanya karena Allah tidak bikin surga. Makanya Allah itu punya cara ngojlek orang-orang soleh, masyhur ya. Orang-orang soleh itu Allah ngojlek itu laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Cung, mau orang gawe swarga neraka terus aku mbok arani ra pangeran. Ya nek balik dadi wong tuwa, cung misale kira tak wes sedhi apa aku ra bapakmu. Kayak balas, Pak, misalnya ora kasil safit kan yo tetep anakmu. Cung aku masih kiri ra iso masli kowe tetep bapakmu. Oke jawab Pak, masih aku kok. Ya tetap ribet kan ada argumentasi. Allah juga gitu loh. Apa aku narang gawe swarga neraka terus gak pangeran kan tetap pangeran. Artinya kudu tetap disem. Andai kan itu surga itu jadi madarul hukmi, berarti nak ra gawe swarga ora perlu disembah, itu ribet. Makanya semua ulama nambahi aulit ta'abbud apa? Pokoknya Allah merintahno, kita tahu illatul hukmi, apa kita tahu illatul hukmi, tapi aulit. Jadi ta'abbud ini penting untuk menjaga ini kias yang liar, kias yang liar. Nah, itu yang dikhawatirkan ulama. Maksudnya iba alaihim al-ikhraq. Abu Hanifah dianggap berlebihan sehingga kabeh dikias. Tapi dalam banyak hal kita tidak bisa, tidak Hanafiyin. Kalau nyontono bolak-balik, Imam Syafi'i itu tidak punya fikih untuk misalnya batu bata yang dibakar dengan sirjin semacam pletong atau materinya najis itu tidak bisa disucikan karena sudah mustalid. Sudah mustalid dan sudah tidak yang fisiknya sudah najis, bukan sudah najis tapi fisiknya sudah najis. Memang materinya dari sebagiannya dari pletong. Ya, kalau foto-foto kan pelitong nengkono wong uyah nengkono terus jadi foto. Itu cara madzhab Syafi'i nggak boleh jadi masjid karena materinya najis. Tapi Abu Hanifah dari awal ngitung mutahhir itu 3, alma, waturab, wana. Jadi karena ngalami pembakaran, suci. Alasannya Abu Hanifah masuk akal. Fa inna wa ta'ala toharul mu'minin al-usad binar. Allah itu ketika aku ibu swarga orang layak, itu solusinya. Ya sudah. Akhirnya kayak apa? Kayak foto pembakaran itu ya pensucian. Nah itu kan mau tidak mau pakai kias. Tapi jangan katakan kiasnya Abu Hanifah liar ngono padane tadi. Inna wa ta'ala. Istilahnya hadis memang toharo. Allah mensucikan orang-orang yang mau masuk surga dengan cara apa? Dibakar. Jadi fannar alatut tadhir. Amane cara Abu Hanifah ana kangkang kok bakar jagung nganggo materi apa? Kletong garing misalnya. Cara Abu Hanifah ya ora masalah. Kolong. Cara Imam Syafi'i canekat ngono. Karena perapian ini sudah bagian dari takdir. Kami terus kula suwun kalau masalah-masalah sing maskup kita ikut guru ya tadi. Meskipun bisa diperdebatkan mengkiaskan uang dengan emas, kita harus tetap sepakat emas itu harus kita zakati kalau hal karena sanad guru-guru kita zakat. Ya meskipun secara kias orang boleh berdebat. Itu khilaf sekarang banyak fatwa di Al-Azhar, di Ummul Qura, di mana-mana itu ya masih khilaf. Tapi perasaan kita tetap zakat. Karena tadi guru-guru kita zakat. Sebenarnya kalau secara debat secara debat bisa enggak wajib. Ojo mira wajib medhit bisa. Karena problemnya gini ya. Makanya menurut saya tetap wajib tapi nanti takwimnya itu fleksibel. Takwimnya itu bisa. Misalnya gini. Saya punya uang 42 juta. Tadi kan sudah nisab ya.
Tapi itu kan kalau dihitung harga 500. Suatu saat uang saya tidak tambah hanya 42 juta, harga emas itu kok 700.000. Ya berarti kurang satu nisab. Jadi selalu kita takwim pakai apa? Emas. Ya tetap takwimnya itu emas. Karena itu modern, semua bank seluruh dunia ya tetap takwimnya itu pakai. Jadi nanti kalau misalnya kita punya uang 42 juta dan haul, kok tidak wajib zakat misalnya, karena takwimnya emas tidak ngangkat. Karena emas misalnya sudah 700, kalau 700 kan berarti sekitar berapa? 700 kali 84. Tadi kan dihitung 42 juta kan kalau berapa? 500. Tetap takwimnya itu emas. Nah, kenapa tren dunia ini emas? Itu sudah kita ya di hadis emas itu makhluk paling angkuh. Jadi kadang angkuh ya ta'azus. Jadi ketika Nabi Adam diusir dari surga itu semua makhluk itu nangis karena melihat kesolehan Adam yang luar biasa. Salah ngono wae kok diusir iso. Sing nangis itu emas to. Di emas itu sombong, atine atas Mas. Tapi Allah simpati mek. Mergo Allah ngendikan iki. Makhluk kabeh ora ono sing dukung kebijakanku. Mergo aku ngusir Adam koyo disalah. Api ngono salah sithik kok. Emas ditakoki mbek pangeran. Ya kenapa kamu tidak ikut nangis? Gusti, kula mboten sudi nangis tiyang sing durakani jenengan. Terus Allah cocok. Yo, kowe sing dukung kebijakanku. Kowe nganti kiamat regamu tak ge dhuwur ngalahi ya. Jadi jangan ngaku penting. Jadi makhluk liyane iku kaya piye lho. Ambek keputusane pangeran iku kaya piye. Tapi Mas itu mboten sudi lho. Dadi kowe nek seneng Mas iki ora untuk keliru. Jadi kowe iku makhluk sing gak simpati mbek Nabi Adam. Mulane normale diharam. Kanggo wong lanang, kan wong lanang dikon berpikir rasional. Nah, putri kan sawalis gak rasional. Hitungnya yunasya'u fil khilyah. Ya kan memang didesain yunasya'u fil khilyah. Awamai yunasya'u fil khilyati wa wa fil khisami itu. Yang didesain macak itu. Orang wadah anu aneh. Jalanan kok adus suwi. Diobatno ya, Pak. Mana? Kok sing Yunus fil khilyah ku wong. Mulai suatu suwi, minyak. Parfuman. Boiling priwo. Mana? Ribet. Sing Yunus fil khilyah ku wong. Ya ana. Terus iki hormat ibu, hormat bapak ibu dan hormat iki dekati Khalifah Mun. Sama Les dan mas saya. Kalau mau coba kita Sayyid Muhammad karena tadi beliau orang alim alama, al-muhaddits al-kabir terus ya dokter. Pentingnya dokter itu dalam konteks modern itu analisis objektif kias itu berat. Karena di antara ilmu memang kita harus mendengar, mau tidak mau harus mendengar. Mbok kowe alim sundul langit, kalau tidak mendengar itu tidak bisa. Kayak tadi, misalnya kowe wong alim lugu, takbirin takrib sore, sing wajib zakat mau kotok, sing ora roh takrib ya sapa le. Sore-sore mbahmu karo nak takrib ya sore. Tapi masalahe mah wong petani wajib zakat kere sing petani cengkeh sugih gak wajib zakat, mau salah tanam tok. Salam nanam padi kan kowe. Iya kan? Lah nek nuruti hadis sore wong iso ngene, wong sing wareg. Wareg ku berarti mangan kut kok tanggane lesu. Iku sing lesa minna. Lah saiki nek sing wong sugih dene sak miliar kan gak di makanan pokok, berarti ra melok dosa. Cara kowe dadi malaikat sing dosa duwe dhuwit sak miliar ngembaro tanggane lesu, apa sing di beras 10 kilo tanggane lesu. Nah nuruti tek sing duwe kok. Paham kan? Nah, paham banget tentu. Dong ya? Mesti ngitungnya itu fuduli, sesuatu yang tidak pokok dia punya, ngembarno. Tonggo. Dan ada ngono ya wajib zakat. Tapi tadi, piye
Saya ulang lagi. Jadi agama ini enggak boleh menjadikan dia itu segala-galanya. Mulane ya wis, kalau kita korban lakukan. Tapi nak kowe ora korban yang berhak, silakan mengcancel keinginan kamu. Tapi korban, misalnya kalau kamu orang kaya punya uang, kan posisi korban diwajibkan, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu sebagai penguasa enggak boleh memenjarakan orang punya uang enggak zakat. Itu kan ada aturannya di hukum. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu korban silahkan. Misalnya saya petani kangkung atau petani cengkeh. Saya harus merasa diri saya wajib zakat. Tapi kalau saya sebagai bupati atau gubernur tidak bisa memenjarakan orang yang enggak mau zakat karena yang ditanam tidak good. Karena al-hudud tasqutu bis syubuhat. Itu repotnya kan jadi beda, Pak. Beda. Paham ya? Jadi kalau perasaan kamu sebagai yang kena kewajiban harus lakukan. Tapi kalau kamu sebagai penguasa tidak bisa memenjarakan orang yang meninggalkan sesuatu yang wajibnya mukhtalaf. Maka al-hudud tasqutu tudra'u bis syubuhat. Paham ya? Terus itu memang masalah-masalah sing. Tapi Dawi Zain Muhammad kalau syariat ini ingin abadi, kita harus mengikuti tahsin wa taqbih, tapi yang masternya itu tetap syariat. Masternya tetap syariat. Karena tadi pasti kehilangan. Ya kayak inilah misalnya tentang kitab Mbah Mun Nususul Akhyar, misalnya masalah tausi'u mina. Ya misalnya kitab saya Bukhari ini mina. Kemudian jelas kredit kalau hanya di sini haji. Dulu itu kan zaman Nabi itu kan misalnya yang haji hanya yang ada di Tara itu 114.000. Ini 114.000 yang dihitung oleh Tara. Zaman Nabi itu sudah maksimal. 114.000 yang dihitung ya ulang lagi. Tentu ada adadun laisona adad dan ada jamun laisona adad. Pertanyaannya, kemudian ini ditausiah, diluas. Orang sekarang menyebut mina jadid. Nah, pertanyaannya itu sah enggak? Banyak ulama mengatakan enggak sah. Ini ulama konvensional mesti bilang enggak sah. Allah memilih titik ini pasti sudah diperhitungkan. Bahwa bumi ini tidak sembarang bumi. Sehingga dipilih. Nyatanya ya orang lain Bekasi dan Bogor kan gitu jadi mana. Tapi kalau kamu mengatakan pertanyaannya memang gitu, kalau atas bawah itu ada hadisnya jelas. Ya al-Ka'bah min tukhumil ardi ila sama Ka'bah. Berarti al-Mina min tukhumil ardi ila sama Mina. Jadi artikan ini di tingkat pasti tidak ada khilaf. Karena kita kalau punya tanah ya gitu, kamu punya tanah kamu tingkat 15 enggak ada masalah. Kamu bikin basement sampai tukhumil ardi enggak ada masalah. Tapi nak ngiri kanan 2 cm geger kan? Geger kan? Nah, artinya gini, mahawalai mina itu tidak bisa kamu katakan mina. Tapi kata ulama-ulama modern cara berpikir gini, sampingnya mina itu tidak menjadi mina karena apa? Ya karena milik orang lain atau milik kampung lain. Lah saya ini nak mbok tuku. Tanah pinggirnya mbok tuku. Jadi wek mutora. Nah, Waliul Amri, pemerintah Arab Saudi itu Waliul Amri punya hak meminakan yang tidak mina. Ya kan kalau orang lain bisa merebut pemilik orang lain karena hibah atau beli, kenapa Arab Saudi yang sebagai Waliul Amri tidak bisa meminakan yang tidak mina? Fa inna hukmal muttasil bisa yu'ta hukma dzalika syai' dawe bangun dawe ulama sing percaya. Asal muttasil. Karena kalau muttasil itu akal sehat masih membenarkan. Asal jejer. Nah tapi misalnya minane ning kene terus Jakarta mina pisan kan aneh. Jadi asal fa innal muttasil bisa yu'ta hukma dzalika syai'. Karena yang mepet gandeng dianggap bisa disama. Itu contoh gampang kayak Indonesia lah. Saya kecil saya itu menangi misalnya Geno ikut Demak, lama-lama ikut Semarang. Mungkin suatu saat kayak Sidoarjo yang mepet Surabaya, lama-lama dianeksasi Surabaya. Nah, itu kalau Waliul Amri menentukan kan boleh, asal jejer lah. Karena kalau jejer itu dibenarkan oleh uruf. Nah, sehingga ketika ada mina jadid, ya banyak ulama yang mengatakan fa innal muttasil bisa yu'ta hukma dzalika. Artinya kalau kita ada istiadat tidak bisa. Faktanya Arab Saudi kadung bikin. Mau apa? Siapa yang ngomong rasa beda kelar kaji. Mesti wong darane drengki. Wis ora usah kecangkeman. Lho gale wong haji kok dilarang ngene-ngene mergo corona kowe ora usah dilarang ya ora kaji.
Sing komplain iku sing wis daftar ra iso kaji. Aku yo gumun wong engke-engke wong karuan. Tak takoki, piye Gus kaji dilarang ngene-ngene. Lah ki kaji mboten. Lah ki ra dilarang kok wis gak kaji. Wong ora tau ngilo. Juga le wali murid kadang ngemlet. Anak kula ngapal Gus lali, sampean hafal mboten. Lumayan anakmu lali kon malah gak hafal. Wali murid itu kadang sombong, ngawur. Dia ada rapal men komplain. Mondok setahun tahun rapal-rapal lah dia wis umur 50 tahun. Kudu dhewe gak sombong apa? Gak sombong. Ribet agak dhewe ngono. Takono ahli medis dia ahli ilmu kedokteran. Nek jenenge gen nular ya. Masane goblok warisan kok sapa. Wong kiai ini pinter, jelas kok bapake. Wong kiai ini pinter, jelas gak kok kiai, mesti kok. Engko bapake kan iso nyak mboke Gus. Boe ra trimo padha gobloke. Nah, terus akumulasi yo. Tambah nemen oh. Tak surat kabeh ngono. Kok bapak tok ngefek meneh kok bapak ibu. Maksud kula iku ora kok cerita FB ben wong sadar. Iya sadar. Negara karepe piye wong kaji kok ora. Sampeyan kaji kok. Mboten. Eleng-eleng ya terus gawe Sayyid Muhammad. Karena kalau yang dawuh orang soleh sekali bersama Muhammad. Kita ini enggak nganggep itu tala'u fiddin Allah. Kalau yang ngomong orang liberal, orang sekuler tentang kias, ini kan ada tala'u fiddin. Karena dia ya, kayak ada wacana haji, dah harus dibilang haji. Itu kan sarap. Jadi ngomong itu ya harus meskipun menghentikan dia, tetap menghentikan itu orang soleh. Supaya terukur. Misalnya tadi, syuri'atil aidah libaro'ati rahmiyah. Itu semua pokoknya ben sawangane wong saleh ku duwe akal, duwe logika. Tapi aja didadekno sentral hukum. Tetep tambah aulit ta'abbud. Mau jagani tadi lanangane ning Amerika, pegatan lewat video atau lewat saksi. Nah, terus kowe darani ra wajib idah wong jelas ra kumpul sekian tahun. Lah rusak kan syariat seperti ini kalau alasannya libaroati rahmiyah jelas gak ada hubungan intim. Makanya kita harus mengatakan iddah juga disyaratkan lit ta'abbud. Butuh iku nurut. Ya butuh iku. Ini contoh paling gampang kalau nyontono bolak-balik. Saya sebagai kiai Anda misalnya, ngongkon misalnya ini kitab saya syariat tua. Ini kan tidak penting sekali di sini ya tidak penting. Terus aku ngomong Mbak Ali ini pindah sini itu kan enggak krusial. Dipindah enggak dipindah itu enggak mengakibatkan sesuatu yang krusial. Paham ya? Beda dengan api, kalau di sini ada api, Ali ini pindah. Kalau enggak dipindah kan bahaya, bisa membakar kitab. Nah, yang ini berarti illatul hukmi diketahui. Karena kalau api enggak dipindah, bahaya. Tapi kalau kitab kan enggak ngefek. Tapi bagi saya ketika santri enggak nurut, tetap jenenge duraka. Meskipun enggak penting, apa? Paham ya? Jadi imtisal itu udah harus bisa dilogikakan. Nah, ini kan kalau api disuruh pindah, logikanya wajar kan, karena memang potensi membakar kan. Tapi kali ini kan tidak prinsip banget. Atau mau geser tok, coba itu geser sedikit. Wah, ilatul fungsinya nggak jelas, nggak mau saya. Wah, yo, santri sarem. Ya itu ambek kiai, saya ambek pangeran kayak ngono. Ya Allah, kalau merintahkan tuh yang jelas dong logikanya. Lagi pentingnya aulit ta'abbud. Jadi setiap hukum itu harus disertakan alasan aulit ta'abbud. Tapi kok yo goblok terus gak roh hikmah, napa? Soale idah di syariat napa? Ya pokoke di syariat wae. Dita'abbud. Kenapa salat dita'abbud? Kenapa mangan dita'abbud? Ya goblok tenan aku. Ya beta. Jadi yo goblok tapi yo liberal. Wis dengan kok sampean wis. Dia ora paham, dia ora goblok. Dia ora paham dengan bon ngaji fitnah itu kalau wajah sak hadis kersane napa. Tentang fotokopi ini tentang Bukhari. Dan sakit napa. Nganggep fitnah itu biasa. Sakit dihindari. Niki tentang Bukhari derek Kitabul Fitan. 2 halaman, jadi 4 halaman setelah judul Kitabul Fitan. Sekawan tentang kitab Sahih Bukhari. Kalau di halaman
Ya pokoknya sekitar 4 halaman atau 2 lembar dari napa? Kitabul apa? Fitan atau babul. Kalau kepengen soal zaman akhir sampai kiamat fitnah itu banyak. Solusinya itu gampang. Sementing sampean ndak ikut andil. Tetap fitnah ini ruwet sampean dhewe melok. Bandar ahli medis melok ngomong corona. Ya aneh-aneh. Lah sing ahli medis ya orang mesti siko kan ribet kan. Iya. Sing wis ahli wis siko kadang ya macam-macam. Jadi kita ini kan enggak gampang. Ya sudah, susah apa sih ra ngomong. Ya ora iso nggara wong saleh kan. Jadi agak komentar jeneng. Ajane kan cara Quran dirana wala taqfu ma laysa laka. Kalau ndak wilayah, misalnya yang ahli kadang tertekan. Yang menekan kadang kok. Yang masyarakat karuan ndak ahli. Sebagian orang anggap berkah. Sampai ndongakno corona panjang umur. Wong lugu dikai dhuwit kok corona. Sampai no salam kuning corona iki. Muga-muga panjang umur. Dikira corona iku mutasaddiq kok. Ikut kan. Malah ditungakno panjang. Yes, apa fitnah itu macam-macam. Tapi fitnah paling besar adalah fitnah tukin apa? Agama ini menjadi fitnah. Jadi kalau kita sebagai yang mengkhidmati agama ini gak pintar. Jadi cara kula. Agama ini tidak boleh jadi problem bagi kehidupan sosial. Misalnya kita memaksakan haji, terus terbukti ada penularan. Kok uang nyalahno haji? Itu yang ribet kan di situ. Misalnya sementing tawakal be pangeran gini-gini. Sing ora tawakal wis apa, tapi agama ini enggak boleh jadi problem. Tapi bagi yang tawakal dia monggo, karena yang tawakal betul pasti dilindungi pangeran. Aku kan enggak gaya-gayaan. Problemnya kan, masalahnya ini kan kita ini mikir. Kok bolak-balik, misalnya semua orang berdoa mati-matian supaya dihilangkan. Pertanyaannya tadi, kok arah mandi nang kue protes pangeran. Padahal potongannya ya orang mandi. Apa ya kok pangan? Syarat itu mati itu wirai. Ya orang orderan. Ya sudah, kita tidak pernah tahu hikmah Allah. Yang penting itu tawakal. Terus kita menjaga kesatuan. Karena kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Tidak usah saling gitu. Karena seudon itu bagian dari kesalahan. Ya seudon. Tapi bukan karena goblok. Ya memang seudon itu salah. Aku lah yakin sampean pinter. Karena seudon itu haram. Orang kok terus yakin pinter. Ya orang. Jadi aku buat aku ikut lo pinter atau orang pinter. Kenapa? Seudon haram. Tapi ojo kon terus aku ngaji kuwe ya moh to. Beda, dadi lho bla-bla Gus Kiai iku alim ta ora? Ya alim. Mergo apa ya seudon iku. Tapi ojo terus aku kon ngaji. Paham ya, terus kula kepengin sampean roh tingkat napa orisinile dawuh Nabi ngendikan tentang ini solusinya sementing ke melok-melok apa? Ojo melok-melok imma mengabaikan, tidak terlibat. Wa imma kita serius ma huwa ahammu min dalik, yang lebih apa? Misalnya gini, mati dengan suul khotimah itu ngeri suul khotimah. Kalau mati kan mati saja, kita suatu saat pasti mati. Tapi kalau suul khotimah kan akibatnya. Sekarang ketakutan kita itu pada mati apa pada suul khotimah? Pada suul. Artinya gini, sebetulnya kiai itu lebih kampanye itu saja. Khaufu suul khotimah. Bukan khauful mautnya. Kalau maut kan kita takut tak takut pasti mati. Nah, itu namanya berpikir ma huwa aham yang lebih. Terus kue misalnya mati, kan ya masalah. Agama ya tetap jalan, bisnis ya jalan kan ikannya. Mungkin bojomu ya sini. Lanang orang rezeki ini no. Ya gue ya nyata. Parah. Tapi kan nah iya, kena kepengen ngilang no satu tema, aku mikir mahwa aham memindalik, mikir yang lebih apa? Nak mati sul khotimah ngeri, tapi nak dia sul khotimah. Ya sebenarnya yang kita inginkan tuh hidup sehat atau hidup diridani pangeran. Diridani pangeran. Itu tema-tema itu yang dibawa. Tapi kita sebagai ahli ilmu terjebak. Oleh wedi penyakit, oleh wedi timbang gak diridani pangeran. Lho ora diridani pangeran ratu dibakas, oleh wedi penyakit kok. Ini terus ngaji ini piye. Mana kulo kadang
Mbak tamu-tamu mulan kula pertama kudu susu. Mari aku malah goblok. Kasare ngajak goblok perkara. Ora ngajak pinter. Niki koyo ditobat kabeh sing pertama ning nggonku. Kadang iku ngajak goblok ya mau pertanyaane. Mungkin ayo ditakoki. Terus dengan sepuji Gus Corona. Kowe arep takok, kowe iku makrifatullah ta ora? Corona roh ora roh. Lah sing wajib alal insan makrifatullah apa makrifatul amrad? Apa iku dat sing piye? Sing yafalu ma ya sah. Ribet to. Aku sering ditamu ini. Aku tobat to kiai iku dijak kok. Ya sama ini aku ora kena pengaruh. Tapi nek kesuwen kan yo ribet. Suwen dan ribet. Kalau ada masalah fitnah, kalau ada langsung sesuai betul. Bismillahirrahmanirrahim. Babun takunu fitnatun al-qaid fiya khairun nanaim. Sing fotokopi langsung di Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau sampean ngaji hadis an Rasulillah sama qala Rasulullah itu keren qala Rasulullah. Karena namanya bisi hotil jasmi ya, Pak. Jadi si rawi itu mantep semantep-mantepnya kalau Nabi ngendikan. Jadi kualitasnya itu ya maksimal, kualitasnya prima. Jadi kalau ahli hadis itu tahu betul kalau Nabi kok sampai ngendikan qala Rasulullah. Si rawi ngendikan qala Rasulullah itu tingkat validitasnya lebih tinggi. Tapi kalau tidak yakin-yakin banget kan ruwiyah diriwayatkan begini, kila disanadkan begini. Tapi kalau beliau yakin qala Rasulullah. Jadi ini kualitasnya prima. Disebut siwatul jasmi ada kepastian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun. Bakal ana apa fitanun pira-pira. Nah apa saja. Ya terutama masalah khilafiyah, masalah khilafah, masalah kepemimpinan. Terus siapa yang orang baik. Sesuai falatuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit. Kowe ora usah mikir ormas mana yang terbaik, terus kiai siapa terbaik, ora usah. Kowe dhewe ae. Kok kowe dadi zuri ku lha opo? Kowe luwih sombong timbang kadang yo ono tamu iku. Gus terus sakniki kiai sing kena dinut sapa? Lho golek sing dinut dienggo ngomong sombong. Wong ilmune mabadhe kok butuh kiai alim lho. Ngaji primbon nek cukup to. Lah nek dekne wis iso maca ikhya, iso maca muin golek kiai sing alim alam, wong dekne dhewe fikih ora iso kok golek kiai alim. Digo apa? Misale terus tak terangno fasal mbek wasel, apa paham den. Wong butuh ilmu primbon nek kok takok sing alim-alim banget ku lha apa? Kulo kadang ditamu kang waduh. Oh lu, wanu jenengan gogian keliru sampean. Takoke sampe tanggamu iso. Kadang buta wong alim wong sombong, ngono kok buta wong alim. Kok termasuk kiye sira kena dirai, sampeyan lu sombong. Ki tanggamu wis iso jawab pertanyaan, ora usah aku aneh-aneh. Mareni urip ora jelas ini mareni. Susah sombong. Satakunu fitanun bakal ana fitan di zaman Nabi satakunu. Saiki ya kot kanat apa. Jadi cara nyarai wakot kanat apa. Kok jek satakunu. Bakal ono. Dadi iki sik sumber lho piye. Iki sing ngendikan Nabi. Nah saiki ya wakot kanat. Satakunu bakal ono apa fitanun pira-pira fitnah. Nah caranya gimana? Al-qaid itu sing ra melok-melok. Qaid itu maknane pasif napa? Kados la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu. Manane qaidun bukan duduk fisik enggak tapi apa? Pasif. Tapi al-qaim maknane al-mutasyammir bisya. Jadi qaim maknane serius. Maknanya ya ayyuhal mudaththir kum. Jadi kamu duduk kan sekarang secara fisik kamu duduk. Tapi ini namanya kamu al-qaim bita'allum, orang yang berkontribusi belajar. Jadi qaim itu al-mutazawil, al-muzawil lil umur, yang melakukan sesuatu namanya qaim. Lain darani wa iqamis shalah. Padahal salat itu ada sujud, ada qu'ud. Tapi orang disebut wal muqimis salat, pendiri salat. Ora kok terus salat kudu ngadeg terus mboten, tapi melakukan sesuatu secara serius disebut apa? Qaim. Maknane ya ayyuhal mudaththir kum fa'andikum maknane seriuslah menangani nubuah ini, melakukan nubuah ini. Jelas ya? Nah, qaid itu pasif. Jadi nanti kalau ada fitnah yang terbaik adalah al-qaid sing tidak ikut aktif. Cek rame ning medsos rame iki biasa. Yes, delok dunya ribet alhamdulillah di hiburan. Alhamdulillah ketara nak bangsa Indonesia kurang penggawean. Wong ora urusan mbek dekne kok melok tenanan iku piye.
Koyok bojone wis blonjone penuh wae. Wah, bojone terlantar sing lanang men metsosan. Nyongko dekne melok menyelesaikan masalah sing nunggu rumusmu iku ya sapa? Terus karuan ibda binafsik. Awakmu lurus. Sekarang kita kehilangan banyak ulama. Dan ini udah ulama. Aneh-aneh. Yubat mau nak cara bangun zaman sugeng butuhe drengki be ulama sing ijek urip ora kaya ulama sing wis mati. Cuma gayane Islami oleh muni. Sekarang banyak ulama yang sudah meninggal, kita kehilangan panutan. Panutan ya ada wong tuamu panutan tonggo-tonggo. Aneh-aneh iku omongane wong drengki cuma gayane Islami. Ya syar'i. Kira-kira syar'i ribet ya. Iku istilahmu ra istilah. Iku kan butuhnya kasut ngono tok kan. Dulu lama itu berjuang itu enggak ada yang naik mobil. Berjuang mlaku nak berjuang. Saiki kiai kedonyan dulu numpak mobil mesti. Iya butuhnya drengki ngono tok. Oh, drengki di lembaga ngono. Bisa sih mau kurang alhamdulillah andelo wong-wong iso dolanan syukuri wa alhamdulillah. Sataku fitanun alqa itu te wong sing ora aktif sing lungguh fitan khairon wa apik nalqa tinimbang sing tenanan. Jadi nek ana fitnah sing ora tenanan wa apik sing tenanan. Soale ana iso boe iki kudu ora usah tenanan. Biasa wae napa? Biasa. Awal qaim fiha khairun minal masi sing tenanane ra tenanan luwih apik timbang rodok tenanan. Masih itu sudah agak aktif. Wal masih fiya khairun minas sa'i. Jadi misalnya dari membaca medsos 10 sama yang baca 7 bagus mana? 7 sama yang 6. Bagus 6. Terus yang ikut komentar sama yang enggak komentar? Yang enggak komentar. Sing paham sing ora paham? Sing ora paham. Bodoh ya barokah wae. Ya kaya mau. Wong awam dikai corona mu. Matur nuwun. Mungkin panjang apa umur. Terakhir iku Mas titip salam jadi. Salam yang Sri Fatin. Man disapane wong utasyarrufa iku janggol-janggol sapa men. Iki kuwi maknane janggol-janggol niku apa ya berpotensi ikut marki sapa man lah maring fitnah tas tasrif mongko marang apa fitnah ku ing man. Dewe Kanjeng Nabi faman utawa sapane wong wajah metu sapa man via fitnah maljan ing gondele au ma'adan tonggon sembunyi fal yaud mongko becik sembunyi sapa wong di kan. Kalau ada tempat berteduh yang nyaman ya kamu ikut ke sana. Ya kayak tadi misalnya ada fitnah pemimpin harus gimana? Ya kalau nuruti definisi pemimpin ya yang paling soleh, paling peduli rakyat, paling tahu maslahat. Tapi kalau ngomong itu ngomongnya orang soleh ya itu keinginan, apa? Tapi nak ngomongnya wong hasud, maksudnya pemimpin sing saiki rasa terus ribet kan? Kena wong hasud kan? Rusak. Kiai sing top piye, sing waroi, sing ikhlas, sing zuhud. Maksudnya iku nak sing wong hasud kiai sing saiki gak sah. Mesti ngono kabeh maksudnya. Ya ribet. Mulane zaman Sidina Ali ngendikan kalimatu haqqin urida biha batil. Ngomongane bener tapi maksudnya iku lha kan pemimpin itu gak nabi bukan sempurna itu malah goblok. Dari awal sing maksum. Nanti kalau paling tak kenang ceritanya Mbak Nasir Haji. Mbak Nasir Haji ini badhe mucal gak gelem ulang ngrasa ojek salah. Digawe ngene mbek badhe agamane ngene. Kowe wedi salah iku wis sombong. Memang kowe nabi ora salah. Biasa wae. Dadi kiai iku sing pede, salah ra Allah ora nabi. Tapi kok jagat. Kakean yo, jare keliru kakean. Lho kowe lho dadi kiai niat bener lah wis ora mungkin bener terus. Kowe iku sapa? Nabi ora, wali ora, turunan nabi ora, turunan wali ora. Kiai yo debutan. Entuk rezeki yo pendak ana corona. Mergo
Karena akeh wong wedi to njaluk donga dadi rontok. Wong kula ndek kanca kiai ya rontok dukun niku duwe mobil ya mana-mana ninja. Kok akeh wong iya bener. Dadi kiai dia do wedi dekne rezeki kuat. Saiki yo wae lho donga hizib anti corona. Wadah ya. Ya sakata ya. Sembuh ben sementing tawakal ke pangeran, tidak saling suudzon, kita bareng-bareng bertemu. Tapi menurut saya, sebagai teman wong alim, akhwafu ma akhafu ya suul khatimah. Paling kita takutkan ya suul khatimah. Yang dalam hidup yang kita takutkan apa? Ya ora diridani pangeran. Sehingga ketika kalau mau donga Allahumma inni a'udzu biridhoka min sukhtika fi mu'afatika min 'uqubatika wa bika. Ketakutan kita ya sampai setiap hari berlindung supaya apa? Dapat ridhonya Allah, tidak mendapat bencinya. Dapat mu'afah dari Allah, tidak mendapat dan dungane a'udzu biridhoka min sukhtika tapi kelakuane itu sing diwedeni marah. Jadi penyakit. Iya karepe. Soleh-soleh latihan rik. Soleh latihan ya. Amatir ribet. Jadi yang paling kita takutkan ya tadi sukhtuwa. Dia suul khatimah. Ya sudah liyane iku ya wae mati ya. Biasa maksudnya. Paham gitu terus kula suwun terus sampai kita ngalami ke zaman Sayyidina Ali ya tadi pemimpin itu yang baik gimana ya secara definisi keinginan ya yang soleh, yang baik, yang peduli, yang tapi kamu ngomong itu maksudnya apa? Kalau ngomongnya untuk ngadili pemimpin saiki berarti dia wong salah karena niatnya hasud. Itu kali misalnya definisi bapak biasa masalah lancar be anak saya. Ya berarti ora bapakmu wong liya itu. Engko wong bapak nggih definisi anak sing apik sing ngajine sregep, tau nakal, 2 tahun kata. Iku anak wong liya, Pak. Anak ora iso. Itu aneh-aneh. Maksudnya ngomong ngono iku piye lho. Lah iya ngono. Itu jenis kalimat hakin urida ya. Masyhur kan Sayyidina Ali itu punya ide untuk solusi konfliknya dengan Sayyidina Muawiyah. Rumusnya Sayyidina Ali ya masuk akal bahwa kita musyawarah itu ya rembukan. Muawiyah kerso, Sayyidina Muawiyah kerso. Kan ya bagus. Karena ingin berdialog cara saiki napa? Tapi wong Khawarij itu ngamuk, la hukma illa lillah. Loh, kamu itu hanya manusia, Ali. Muawiyah kamu hanya manusia. Keputusan tertinggi itu milik Allah. Wong Khawarij itu ora jelas. Terus Quran didakok ning panah, terus diangkat-angkat. Keputusan tertinggi ning Quran. Terus Quran itu piye? Ya Quran mushaf. Sayyidina Ali wong kewaras, langsung Quran dijupuk. Ayyuhal mushaf hadisin nas. Iku kok fadoraba al mushaf. Ayyuhal mushaf hadisin nas. Mushaf kowe jari wong-wong iku sing gawe keputusan. Saiki ke pidato. Akhire wong Khawarij ngono, innama hiya auraqun wa madad. Iku mau kertas mbek pulpen kok kon ngomong ku piye? Lah iya sing iso ngomong mushaf iku ulama. Aku takok mushaf. Masyhur peristiwa. Akhirnya sing dinali pidato. Kowe ingkar ambek musyawarah, kowe ingkar ambek musalaha. Iya ya Ali. Sayyidina Ali masyhur maca wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakam. Urusan lanang wedok, urusan suami istri saja kalau konflik disuruh kirim mediator. Suami istri nak konflik roh raimu agak seneng. Bojomu nak lagi mangkel mbek kowe semulai. Roh raimu kan tambah mangkel. Mertuamu tambah mangkel, muta-muta. Ikemu yo mangkel. Jenenge lagi ra seneng apa? Bojomu semulai 2 tahun, roh raimu tambah seneng tambah mangkel. Ipemu onek ya. Lah wayahe ngono tidak boleh saling ketemu. Fa'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Orang kalau sedang konflik itu bawaannya kan emosi. Maka syariat Quran apa? Kirim mediator, cara mediasi. Nah, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah juga enggak boleh ketemu. Beliau apapun hebatnya sebagai manusia juga enggak bagus kalau ketemu karena sama-sama musuhan kan, baru musuhan.
Sayyidina Ali bagus ya sudah kita kirim delegasi yang Muawiyah juga kan bagus. Dari wong Khawarij ngono iku gak ono ning Quran. Sayyidina Ali, ya wis ono Qur'ane celuk. Coba mushaf kan. Ayyuhal mushaf hadisin nas. Mushaf pidato gawe keputusan. Jare wong-wong Khawarij innama hiya awraqun wa madadun mushaf ku ramu kertas sampai pena ya. Ya ora kena botak kok itu, Quran asal botak. Jarimu sing gawe keputusan. Ane wong muni seneng Quran iku kudu seneng wong alim sing ngerti Quran. Piye-piye wa ma yaqiluha illal alimun sing iso roh ayat-ayat Quran ya wong alim. Ngalim tenan maksudnya. Ora ngalim cara tanggamu. Wong alim ku gampang ditanan. Anggere wani ketemu antar wong alim ya wong alim. Wong alim amun ketemu santrine tok sing kultus. Terus gondrong muridé darani wali. Ribet barang ketemu padha wong alim ya gak wani. Ora oleh nek ketemu alim itu. Akhirnya Sayyidina Ali maca wa in khiftum shiqaqa bainihima faqasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Wa amru hadhil ummah a'zamu min amri rajulin wa imra'atin. Kalau suami istri saja kalau konflik disuruh kirim mediator, apalagi urusan umat. Dan urusan umat lebih dahsyat, lebih ngeri ketimbang sekedar urusan suami istri. Jadi cara mafhum ning usul fikih aulawiyah napa? Urusan sepele wae Allah ngutus gawe mediator. Apa meneh iki urusan umat. Lagi do ikrar betapa alime Sayyidina Jadi artinya kabeh ana ning Quran. Di mediator mergo wong nak lagi ra cocok yo mangkel tenan kowe dibodoni wong. Terus ketemu sing bodoni iku bawaane ra ngarah negosiasi. Jotos yakin. Rai-rai ngene iki preman-preman iki. Gak lho, wis aku wong paling sabar lah ketemu wong sing bodoni. Reaksi kowe kowe kiai lah. Iya. Wong ora iso. Mun lagi konflik ku kirim apa? Media. Sila wong kok arep takok Qur'ane ndi? Iku bener Sayyidina Ali ayyuhal musab hadisin nas. Masyhur hati fadorobal musab redaksinya fadorobal musab. Nanti orang pas ngomong musab ceritani wong-wong. Innama huwa wa arakun wa madadun. Sayyidina Ali mau coba ini khiftum siqaqa bainihima fapasu hakaman min ahli wa hakaman terus yurida islahai yuwaffiqillahu. Paham ya terus fitnah paling gede itu termasuk yang memperkeruh ana Khawarij. Pengen roh disimpen. Akhirnya malah roh. Dia ora usah ngono. Kabeh wong ana konflik sunatullah mulai qabil habil ya napa. Ana wong kalah paham wis kunane kuno. Justru kowe tajasus mari ruwet. Lah nek ana konflik ku mesti pihak ketiga mari. Sing konflik dhewe wis kesel kepengin leren. Wong sing konflik dhewe wis dadi menteri. Ribet. Aneh-aneh. Maksudnya pangeran itu wis ngersakno. Wa yurida islahai yuwaffiqillahu bainahum. Iki dawuh Kanjeng Nabi man tasyarrafa laha tastasrifu faman waja fi malja'an aw ma'adan falya'ud. Wae pesane Nabi nek wae fitnah iku ben ngambil sikap tambah pasif tambah baik. Tambah enggak berperan tambah baik. Pokoke alqa'id fiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun minal masi wal masi fiha khairun minasa. Tapi nak kowe tasarrufa laha tastasrifu faman wajada fi amal ja'an aw ma'adan falyat. Ada mahal jam.